Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatur sistem dengan beberapa hak akses, seperti hak akses admin dan beberapa hak akses user lainnya. Oke, kita lihat dulu. Minggu lalu kita sudah membuat dengan PHP Maker untuk menampilkan tabel-tabel berikut ya. Ada tabel bimbingan, berkas bimbingan, bimbingan PA, level, akses tabel, program studi, akun, ya, jenis berkas, data mahasiswa, catatan bimbingan, dan data dosen. Baik, ini semuanya masih bisa diakses oleh siapa saja tanpa batasan hak akses. Nah, sekarang untuk membuat batasan hak akses, kita buka dulu PHP Maker project yang minggu lalu ya. Oke, nah ini tabel-tabelnya yang ada. Sekarang kita akan membuat pengaturan. Kita pilih admin, usernya admin, passwordnya admin. Kemudian untuk user kita centang ini. Oke, username dan juga password. Nah, kita pilih advance. Di sini kita isi ID-nya, ID user, dan tabel-tabel yang mempunyai batasan atau dibatasi berdasarkan ID user. Kita cari saja yang mana ada ID usernya ya. Oke, misalnya ini jenis berkas tidak ada, ini tidak, ini juga tidak, ini tidak, ini tidak, ini pastinya ada ID user. Baik, sekarang kita pindah ke level. Oke, di sini kita pilih tabel levelnya, pilih dynamic, level table, user level. Oke, dan untuk permissionnya, oke, table, ya, ini ID, dan ini permission. Oke, sudah siap, kita klik OK. Selanjutnya tinggal kita generate pada lokasi yang sama ya. Kita generate. Tunggu hingga generate-nya sukses 100%. Oke, sudah 100%. Kita lihat kembali. Nah, sekarang sudah ada halaman login-nya. Kita login dengan admin tadi. Nah, sekarang begitu login baru bisa melihat tabel-tabel yang ada dalam sistem. Oke, kita akan coba pisahkan. Kita buatkan akun dulu. Contohnya akun dosen. Seperti ini. Ya, ini contoh saja ya. Untuk levelnya, nah di sini masih anonymous. Nah, untuk level kita bisa tambahkan levelnya di sini. Ya, tetapi ini belum diaktifkan untuk tambah level. Jadi kita ke PHP Maker dulu, kita pilih table, kita cari di bagian penambahan, add page. Nah, ini kita centang dan kita generate lagi. Kita generate. Tunggu hingga selesai. Oke, kita kembali ke Chrome-nya, kita refresh saja. Nah, sekarang di level sudah bisa nambah. Kita tambahkan untuk level katakanlah 2, name-nya dosen ya. Kita centang saja dulu, nanti kita akan atur permission-nya sendiri. Admin tidak usah, kita add. Oke, untuk level dosen sudah, kita tambahkan lagi untuk level mahasiswa. Ya, seperti tadi, ini dicentang-centang saja dulu. Kita add. Nah, sekarang kita kembali ke sebentar, kita lihat permission dulu. Nah, tadi sudah kita centang seluruhnya ya. Seperti ini, kita atur dulu permissionnya ya. Nah,
information dia akan terisi otomatis di tabel access table ini ya. Jadi di sini kita tidak perlu untuk access table, kita tidak perlu. Oke, kita hilangkannya centangnya saja dulu semua. Kita akan memberikan akses untuk dosen kepada berkas bimbingan. Dosen bisa nambah ya, delete, edit, list, lookup, view ya, untuk catatan bimbingan juga, data dosen juga. Mahasiswa hanya sebatas list saja, dosen tidak perlu add, delete, and edit. Jenis berkas juga, untuk level tidak perlu, nanti itu untuk admin. Untuk pembagian PA, oke, dosen bisa melihat karena nanti akan ditambahkan oleh admin. Program studi juga dosen hanya melihat ya. Oke, kira-kira ini sudah. Untuk akun, dosen bisa mengedit akunnya sendiri ya, tapi kita tidak beri akses untuk add dan delete akun. Kita update. Nah, sehingga tadi adalah batasan-batasan untuk dosen. Kita coba buatkan akun untuk dosen yang sudah kita buat tadi. Username kira-kira contohnya seperti ini. Untuk email ini contoh saja, levelnya dosen. Nah, sudah jadi sebuah akun dosen 123. Oke, sekarang kita cek. Oke, ini username passwordnya. Agar passwordnya terhidden, kita ganti edit tag-nya menjadi password. Kita generate sekali lagi. Kita tunggu hingga generate-nya selesai. Nah, untuk edit tag password itu agar tulisan passwordnya menjadi bintang seperti ini. Oke ya. Jadi, kalau kita edit, dia tampilannya bintang ya. Oke. Nah, kalau kita ketik passwordnya, kita bisa melihat jika tombol matanya kita matikan. Oke, sekarang kita uji coba login dengan akun tadi, dosen 123. Oke, login. Nah, begitu dia login, dia bisa mengakses beberapa tabel saja ya. Aksesnya berbeda dengan akses pada admin tadi. Jadi ada beberapa tabel yang tidak bisa diakses oleh dosen. Nah, di sini untuk akun hanya melihat akun dirinya sendiri ya, bukan akun dosen yang lain. Oke, kita coba tambahkan data dulu. Untuk data dosen saya contohkan seperti ini. Program studi, oke, belum diisi program studinya. Baik, tidak akan bisa ditambahkan. Kita logout dulu. Kita coba masuk sebagai admin untuk menambahkan program studi ya. Oke, di sini saya akan menambahkan beberapa data. Oke, kira-kira 3 cukup. Nah, sekalian saya tambahkan satu akun lagi untuk dosen yang kedua. Katakanlah dosen 234 ya. Passwordnya sama seperti user, karena ini contoh saja. Oke, untuk level dosen kita tambahkan. Sekarang kita sudah punya 2 akun ya untuk dosen. Kita coba logout. Oke, sekarang kita coba login dengan dosen 123. Oke, kita lihat kalau login dengan dosen 123, kita tambahkan datanya dulu. Ini sudah bisa pilih program studi, kita add ya, usernya otomatis. Baik, datanya sudah masuk. Sekarang kita coba logout dan kita login dengan dosen 234. Oke, login dosen 234. Di data dosen tidak ada data, seolah tadi tidak
terada datanya sama sekali. Di sini kita tambahkan data dosen untuk dosen 234 ya. Oke, namanya kira-kira seperti ini. Oke, program studinya, nomor handphone ya, ini contoh saja. Usernya otomatis, datanya sudah masuk ya. Sekarang kita coba logout, kita masuk sebagai admin ya. Saat kita masuk sebagai admin ya, di data dosen itu sudah ada 2 data dosen ya. Yang pertama diisi oleh dosen 123, yang kedua diisi oleh dosen 234. Baik, sekarang kita ke level. Untuk dosen ya, dosen tidak diperbolehkan lagi untuk tambah dan delete data. Dia boleh mengedit data, tapi yang diedit adalah datanya sendiri saja. Oke, itu contoh bagaimana kita mengatur untuk akun dengan level dosen ya. Jadi kalau kita coba sekali, saat dosen 123-nya login ya, dia hanya bisa melihat, mengakses data dirinya, tidak bisa nambah data. Sekarang hanya bisa edit datanya saja. Nah, kira-kira seperti itu untuk level dosen. Oke, kita sekarang masuk sebagai admin. Kita coba yang kedua ya, akses kedua, yaitu mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa kita atur dulu permissionnya, apa saja yang diperbolehkan untuk mahasiswa. Kira-kira sama juga ya, seperti dosen tadi, ada sedikit saja yang berbeda. Program studi sama, pembagian PA dia hanya melihat saja. Untuk jenis berkas juga demikian, hanya dilihat. Data mahasiswa dia bisa edit selain melihat. Oke, kemudian data dosen, tidak, dia hanya melihat saja. Catatan bimbingan juga demikian, hanya dilihat saja. Berkas bimbingan juga dilihat. Akun bisa diedit ya. Oke, untuk akses tabel tidak perlu, hanya itu untuk sebagai admin. Untuk import mungkin catatan bimbingan, data dosen, data mahasiswa kita centang saja. Berkas, oke, tidak perlu, kita update. Oke, sekarang permission untuk mahasiswa sudah kita edit. Sekarang kita coba tambahkan beberapa data mahasiswa. Oke, contohnya mahasiswa pertama, datanya seperti ini ya, katakanlah namanya adalah mahasiswa coba 1. Oke, alamatnya oke, saya pakai ini saja. Program studinya pendidikan informatika, nomor telepon ya, seperti ini kira-kira. Usernya, nah ini masih ada user, hanya user dosen saja. Sekarang kita coba buatkan form ini agar lebih punya relasi begitu dengan tabel user. Jadi di mahasiswa, untuk ini kita centang ID user, kita pilih ini true, ini true, distingnya kita centang, ini juga kita centang. Jadi 4 ini yang kita centang ya. Kita pastikan lagi. Sekarang kita coba generate. Tunggu hingga selesai. Oke, generate-nya selesai. Kita coba refresh. Kita isi sekali lagi datanya. Mahasiswa coba 1. Alamatnya kira-kira ini. Program studi. Oke. Baik, usernya sekarang ya, kalau kita ini kita bisa tambah. Kita pilih mahasiswa 1, passwordnya juga mahasiswa 1, emailnya kira-kira ini, levelnya adalah mahasiswa, kita tambahkan, kita pilih oke.
Nah, datanya sudah masuk. Kita tambah lagi satu. Kira-kira ini NIM-nya. Mahasiswa coba 2. Oke, kita isi data lainnya, alamat, nomor telepon. Oke, username sudah bisa dilihat tadi. Sekarang kita tambahkan mahasiswa 2. User baru, passwordnya sama, emailnya mahasiswa2@gmail.com, levelnya adalah mahasiswa. Kita tambahkan, oke, program studinya kita pilih, kita tambahkan. Nah, sudah masuk 2 data mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Kalau kita log out, kita login sebagai mahasiswa 1. Password, login. Nah, di sini mahasiswa 1 sudah masuk. Ya, dia tidak bisa menambahkan data berkas bimbingan dan PA, akunnya hanya diri sendiri. Data mahasiswa hanya datanya saja, catatan bimbingan hanya bisa dilihat, data dosen juga hanya bisa dilihat. Oke, nah di sini kita edit, hanya bisa mengedit ya, tidak bisa menambahkan. Kita lihat mahasiswa yang kedua, login, tambah data, mahasiswa kedua. Nah di sini hanya bisa melihat data mahasiswa yang kedua saja. Ya, demikianlah cara kita membuat sebuah sistem dengan PHP Maker untuk mengatur administrator dan juga hak akses beberapa akun-akun lainnya. Yang kita pakai contoh tadi adalah mahasiswa dan juga dosen. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya.